Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas bisnis planning kami, yaitu Katsuin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afia Najim bersama rekan-rekan saya. Nama saya Ardiata Dika. Saya Anissa Dikti. Saya Ihsan Habibie. Saya Gita Hirani Haji. Dan saya Nazia Putri Aulia. Supaya kita lebih tahu tentang bisnis planning yang akan kami paparkan, boleh dong teman-teman dikasih tahu apa itu? Oke, kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, di era zaman sekarang ini, makanan sebenarnya menjadi kebutuhan pokok, tapi juga menjadi gaya hidup bagi generasi muda. Apalagi kita ini sebagai Gen Z yang sangat menilai makanan itu sebagai gaya hidup kita, ya, teman-teman. Nah, kami menawarkan gaya hidup ini kenapa? Karena yang kita rasain gurih, crispy, serta penyajian yang bisa dikreasikan modern, punya produksi besar dan menarik untuk pasar. Selain itu, tren kuliner street digital sedang naik daun di Indonesia. Oke, kalau pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, jadi sebelum kita memulai diskusi itu, kita perlu yang namanya modal. Nah, modal kami di bisnis planning ini berkisar 10 juta. Untuk apa aja sih 10 juta itu? 1. Untuk stand atau tempat berjualan. 2. Bahan baku. 3. Pengemasan. 4. Media promosi. 5. Freezer untuk menjaga ayam tetap segar. Dan 7. Itu peralatan dapur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu untuk target pasarnya, di sini kami menargetkan pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran dan ibu rumah tangga. Kenapa kami memilih pelajar? Karena pelajar ini kan masih muda. Kami target pasar kami ini yang masih muda-muda itu suka dengan makanan kekinian seperti katsu ini. Dan harganya juga terjangkau, hanya sekitar 10 sampai 15 ribu saja per porsinya. Terus ya mahasiswa dan anak kos. Nah, anak kos ini kan perantau dan tidak setiap hari memegang uang banyak. Jadi target pasar kami ya begitulah. Lalu pekerja kantoran dan karyawan, ini bisa dibilang opsional karena kerja kantoran itu juga sering mencari makan. Nah, mungkin dia tertarik dengan katsu kami. Terus ibu rumah tangga, ya, dan ibu rumah tangga ini mungkin dia malas masak, jadi dia cari lauk makan, yaitu katsu ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Baik, di media pemasaran kami memiliki 2 opsi media pemasaran. Yang pertama, media pemasaran secara offline. Untuk promosi langsung, kita bisa pakai banner ataupun spanduk, atau juga kasih tester gratis ke orang-orang. Ikut bazar kampus, terus bikin stiker lucu di kemasan. Bisa kita kasih promo seperti beli 2 dan gratis 1. Untuk promosi secara online, kita menggunakan media sosial seperti TikTok, WhatsApp, IG atau Facebook dengan mengupload konten-konten dan foto-foto terkait dengan produk yang kita jual. Terus juga kita mendaftarkan usaha kita ke Google Maps biar gampang dicari. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Nah, untuk yang terakhir adalah resikonya. Tentunya setiap hal yang kita kerjakan akan selalu ada resikonya. Sama halnya dalam manajemen bisnis ini. Resiko yang akan terjadi dalam bisnis adalah yang pertama, perubahan dan adaptasi. Apabila dalam bisnis kita tidak dapat melakukan inovasi dan juga adaptasi, maka bisnis kita akan tertinggal atau stuck di area tersebut. Atau kemungkinan terburuknya adalah gulung tikar. Yang kedua, kompetisi global dan pasar yang dinamis. Sebagai seorang pebisnis, kita harus melakukan kompetisi global dan harus kreatif, serta mengikuti pasar yang dinamis agar bisnis kita terus berkembang. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, hal ini adalah hal yang paling utama dan merupakan tombak dari perbisnisan. Karena dari perencanaan hingga pemasaran akan dikelola oleh sumber daya manusia yang ada dalam bisnis tersebut. Yang keempat adalah teknologi dan inovasi digital. Nah, di sini kita dalam era 5.0 kita harus berkreatif dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita harus menggunakan informasi digital dengan baik, seperti menggunakan platform online, berjualan secara online, dan lain-lain.
Yang kelima adalah keberlanjutan dan etika bisnis. Yang keenam, mengetahui manajemen keuangan dan risiko ekonomi agar kita dapat siap sedia apabila kita terjadinya krisis ekonomi. Nah, di dalam struktur organisasi usaha pun ada bagannya. Yang pertama itu adalah owner yang dijabat oleh Ardea Atarika. Yang kedua adalah manajemen operasional yang dianukan oleh Ihsan Habibie. Yang ketiga adalah manajemen keuangan yang dioperasikan oleh Afia Nadir. Yang keempat adalah produksi yang diketuai oleh Gita Afia Nur Haji. Yang kelima adalah pemasaran, yaitu saya sendiri. Dan yang keenam adalah kasir, yaitu Arisa Fitri. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, akan saya wakilkan saja karena tidak mungkin untuk ditampilkan orangnya secara langsung ini. Pertanyaan pertama ada dari Mayang Fitriani. Jika resiko penjualan terlalu besar, salah satunya di pemasaran online, bagaimana kalian menghandle-nya? Terus pertanyaan kedua ada dari Instan. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kalian tidak mendapatkan untung yang sesuai target? Apa tahap selanjutnya? Oke, karena pertanyaannya ada dua, mungkin kami bisa runding untuk beberapa menit. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi, gimana teman-teman jawabannya? Nah, untuk pertanyaan dari Maya, yaitu jika resiko penjualan terlalu besar, salah satunya di pasar online, bagaimana kalian menghandle-nya? Cara menghandle-nya adalah dengan melakukan beberapa tahap seperti mencantumkan alamat asli, nama penerima, serta yang paling utama adalah menghindari sistem pembayaran di tempat. Nah, hal ini terjadi untuk minimalisir resiko penipuan. Apabila konsumen sudah melakukan pembayaran di awal, maka penjual tidak perlu khawatir akan terjadinya penipuan yang akan terjadi. Dan juga kami memberikan garansi dengan mengemas produk menggunakan vakum agar produk tetap terjaga kualitasnya hingga kita mengkonsumsi. Oke, pertanyaan kedua dari kita, itu bagaimana jika kalian tidak mendapatkan untung yang sesuai target? Apa tahapan selanjutnya? Baik, kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu dan melakukan inovasi lebih lanjut untuk menindaklanjuti kasus ini dengan cara membuat promosi yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan mengembangkan kami agar bisa diminat pasar dan membuat perubahan yang lebih kuat, lebih gacor lagi ya teman-teman untuk mendapatkan untung. Oke, terima kasih. Izin bertanya, perkenalkan nama saya dari Farnisa dari kelompok 4. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kalian melakukan inovasi agar ayam katsu yang kalian jual tidak kalah saing dengan restoran Jepang lainnya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Daren. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kalian melakukan inovasi agar ayam katsu kalian tidak kalah saing dengan restoran Jepang lainnya? Oke, kami akan melakukan beberapa inovasi agar bisnis katsu kami ini berjalan lebih baik dan tidak kalah saing dengan restoran Jepang lainnya. Salah satunya itu inovasi menu. Jadi kami akan menambahkan menu yang masih berhubungan dengan katsu, tapi lebih menarik lagi agar pelanggan kami ini lebih tertarik ke restoran kami. Terus kedua itu inovasi cita rasa dan bahan. Nah, kami akan menggunakan bahan premium, bahan yang kualitasnya tinggi. Jadi cita rasa yang kami buat itu akan sesuai ekspektasi pelanggan. Terus inovasi harga dan paket. Nah, contohnya itu kalau misalkan pelanggan membeli ayam katsu sebanyak 2 porsi, kami akan memberikan gratis ST1 dan paket-paket harga yang sangat terjangkau, ramah kantong. Jadi pelajar ataupun anak kos yang uangnya cukup berlipat itu bisa membeli tanpa ragu. Terus inovasi layanan. Nah, di sini kami akan melayani dengan ramah. Mungkin karena kita kebanyakan anak Gen Z yang datang, jadi kita akan menyiapkan salon atau musik, jadi agar ada vibes estetik, terus juga Gen Z itu merasa nyaman berada di restoran kami. Nah, jadi gitu aja inovasi yang akan kami jalankan. Terima kasih. Ya, oke, karena mungkin segitu saja, tapi sebelum saya tutup ada kesimpulannya. Bisnis ayam katsu memiliki potensi pasar yang cukup besar karena makanan ini populer dan dikenal oleh banyak kalangan, khususnya Gen Z. Sesuai target pasar kami, makanya kami memilih Katsuin. Pembagian tugas juga yang jelas
mulai dari manajemen, produksi, pelayanan, hingga pengadaan bahan baku akan menunjang kelancaran operasional. Mungkin segitu saja pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.